yang paling unggul. Walaupun setiap kali Jibril menemui Rasulullah dengan rupa yang berbeda-beda, beliau tetap bisa mengenalinya sebagai Jibril. Kasyaf yang seperti inilah yang diperlukan agar seseorang tidak tertipu dengan tipu daya setan yang menjelma dalam berbagai rupa yang hebat dan menawan sekalipun, seperti rupa seorang yang kelihatan alim dan birahi. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu, akhirnya bisa tertipu seperti siapa itu? Nah, siapa? Sing ahli ibadah nih kok? Siapa? Barseso. Nah, seperti Barseso itu. Nah, itu dia lihat orang ini kok ngibadah kuat sekali ini. Dikira ini orang yang ahli ibadah, orang yang wirai. Makanya dia tertipu, gak taunya itu adalah iblis yang kemudian menggoda Barseso sampai akhirnya Barseso yang awalnya tekun beribadah itu justru berbalik kemudian menjadi murtad. Bila seorang ahli kerohanian memperoleh kasyaf, maka dia telah siap untuk menerima kedatangan hal atau dzauq, yaitu pengalaman kerohanian tentang hakikat ketuhanan. Hal tidak mungkin diperoleh dengan beramal dan menuntut ilmu. Sebelum ini pernah dinyatakan bahwa tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gerbang makrifat. Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai pada pintu gerbangnya. Apabila sampai di situ, seseorang hanya menanti karunia Allah. Hanya karunia Allah yang membawa makrifat untuk hamba-hambanya. Karunia Allah yang mengandung makrifat itu dinamakan hal. Allah memancarkan nurnya ke dalam hati hambanya, dan akibat dari pancaran itu hati akan mendapat sesuatu pengalaman atau terbentuk satu suasana di dalam hati. Misalnya pancaran nur ilahi membuat hati mengalami hal bahwa Allah Maha Perkasa, sehingga yang dia kenali dalam hatinya adalah keperkasaan Allah. Nama Allah yang Al-Qahhar itu yang dia kenali. Maka karena yang dikenal adalah sifat itu, maka perilaku lahiriahnya pun juga akan memancarkan, akan menggambarkan apa yang ada dialami di hatinya itu. Apa yang terbentuk di dalam hati itu tidak dapat digambarkan, tetapi kesannya dapat dilihat pada tubuhnya yang menggigil hingga dia jatuh pingsan. Pancaran nur ilahi membuat hati mengalami hal atau dzauq atau merasai keperkasaan Allah, dan pengalaman ini dinamakan hakikat, yaitu hati mengalami hakikat keperkasaan Allah. Pengalaman hati tersebut membuatnya berpengetahuan tentang maksud Allah Maha Perkasa. Kalau awalnya dulu kita baru tahu teori bahwa Allah memiliki salah satu nama Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Sebenarnya apa rasa yang akan muncul ketika keperkasaan Allah hadir di hati kita? Maka inilah yang dimaksud dalam pembahasan tadi. Jadi pengalaman yang diperoleh dari dzauq hakikat melahirkan pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan itu dinamakan makrifat, sedangkan orang yang mengetahuinya disebut bermakrifat atas keperkasaan Allah. Oleh karena itu, untuk mencapai makrifat, seseorang haruslah mengalami hakikat. Inilah jenis makrifat tertinggi. Makrifat tanpa pengalaman hati adalah makrifat secara ilmu. Makrifat secara ilmu bisa didapat dengan belajar, sementara secara dzauq didapat tanpa belajar. Ahli tasawuf tidak berhenti sebatas makrifat secara ilmu, malah mereka mempersiapkan hati mereka agar layak untuk menerima datangnya makrifat secara dzauq. Ada orang yang memperoleh hal hanya sekali saja dan dikuasai oleh hal dalam waktu tertentu saja. Dan ada yang berkelanjutan di dalam memperoleh hal. Hal yang berkelanjutan dinamakan wisol, atau nanti kita sebut dengan maqam, yaitu penyerapan hal secara terus-menerus, kekal atau baqo. Orang yang mencapai wisol akan terus hidup dengan cara hal yang dialaminya. Hal-hal atau ahwal dan wisol bisa dibagi menjadi 5 jenis.
Ini kita gambarkan hal yang hadir pada orang berkaitan dengan perjalanan kerohaniannya. Ini satu adalah abid. Abid atau orang yang ahli ibadah. Abid adalah orang yang dikuasai oleh hal atau zauq yang membuat dia merasakan secara mendalam bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai sedikit pun daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Kekuatan, kemampuan, bakat dan apa saja yang ada pada dirinya adalah daya dan upaya dari Allah. Semuanya itu adalah karunia-Nya semata. Allah sebagai pemilik yang sebenarnya, apabila Dia memberi, maka Dia berhak mengambil kembali pada saat yang Dia kehendaki. Akhirnya di hatinya muncul kesadaran seperti itu, muncul rasa yang seperti itu. Maka karena rasa ini melekat pada dirinya, maka dia disebut dengan abid. Seorang abid benar-benar bersandar kepada Allah hingga sekiranya dia melepaskan sandaran itu, dia akan jatuh, tidak berwujud, tidak bisa bergerak, karena dia benar-benar melihat dirinya kehilangan apa yang datangnya dari Allah. Hal atau suasana yang menguasai hati abid itu akan melahirkan amal atau laku beribadah yang sangat kuat. Tidak mempedulikan dunia dan isinya, tidak mengambil bagian dalam urusan orang lain, sangat takut berjauhan dari Allah dan gemar bersendirian. Dia merasa apa saja yang selain Allah akan menjauhkan dirinya dari Allah. Orang kalau sudah mengalami keasikan seperti ini, maka ketika ada orang datang bertamu, ngajak dia ngobrol, itu justru dia merasa tidak senang karena keasikannya terganggu. Maka seperti itu, kita tidak akan pernah bisa mengalami seperti ini, merasakan seperti ini kalau kita belum pernah merasakannya betul. Tahadus binikmah. Kula riyen waktu ning pondok niku ngeten. Kula niku nek kadung penasaran kalian napa niku pemahaman satu permasalahan dalam kitab. Maka penasaran itu membawa saya itu justru semakin tekun. Semakin sulit maka penasaran itu semakin mendalam. Nah, kalau di tengah-tengah sedang seperti itu saya, kalau ada orang datang itu justru malah tidak nyaman karena merasa terganggu, keasikannya hilang. Nah, mungkin suasana seperti itulah tadi yang digambarkan oleh abid. Karena abid seperti itu, maka ketika nanti dia makanya tidak mau ikut seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Sebab apa? Dia merasa itu nanti akan mengganggu keasikannya dengan Allah. Yang kedua, asyikin. Asyikin, orang yang selalu rindu kepada Allah. Asyikin ialah orang yang mendapat keasyikan dengan sifat keindahan Allah. Rupa, bentuk, warna, dan ukuran tidak menjadi soal baginya. Dia memandang apapun akan selalu indah. Karena yang dipandang adalah keindahan Allah. Karena Allah Maha Indah. Makanya lepas, beda dengan kita. Kalau kita melihat misalnya binatang coro misalnya, kita akan merasa jijik, tidak muncul keindahannya. Tapi lain apa yang dirasakan oleh asyikin. Apapun yang ada di hadapannya akan tampak indah. Karena yang terlihat adalah keindahan Allah. Karena apa saja yang dilihatnya menjadi semacam cermin yang ia bisa melihat keindahan serta keelokan Allah di dalamnya. Amal atau laku asyikin ialah gemar merenung alam dan memuji keindahan alam pada apa yang disaksikannya. Dia bisa duduk menikmati keindahan alam berjam-jam tanpa merasa jemu. Kilauan ombak dan titik hujan memukau pandangan hatinya.
Semua yang kelihatan adalah warna keindahan dan keelokan Allah. Orang yang menjadi asyikin tidak mempedulikan lagi adab dan peraturan masyarakat. Ya seperti seniman itu. Seperti seniman itu kan artinya kayak orang gila. Ya, kalau sudah betul-betul sudah masuk di dunia seniman, sehingga dia seperti orang gila, makanya sudah tidak peduli lagi dengan kanan kiri, kebiasaan kanan kirinya seperti apa, dia tidak peduli, pokoknya ya semau gue gitu. Kan itu kan. Nah seperti itulah orang yang menjadi asyikin, tidak mempedulikan lagi adab dan peraturan masyarakat. Kesadarannya bukan lagi pada alam ini, dia mempunyai alamnya sendiri yang di dalamnya hanyalah keindahan Allah. Yang ketiga, mutakhalik. Mutakhalik ini orang yang merasa berpindah hakikat, beralih hakikat. Mutakhalik adalah orang yang mencapai yang hak, yang bertukar sifatnya. Hatinya dikuasai oleh suasana qurbul faraid atau qurbun nawafil. Itu seperti dalam hadis itu, seseorang hamba tidak akan mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat sehingga akhirnya aku menjadi cinta kepadanya. Ketika aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahu wa basarahu. Terus ini kok. Maka akulah yang akan menjadi telinganya, aku yang menjadi matanya, aku yang menjadi tangannya, aku yang menjadi kakinya. Itu yang dalam hadis kan digambarkan seperti itu. Ya ini yang dimaksud. Ini namanya qurbin nawafil. Dalam qurbi faraid, mutakhalik merasakan dirinya adalah alat dan Allah menjadi pengguna alat. Dia melihat perbuatan atau laku dirinya terjadi tanpa dia merancang dan campur tangan. Bahkan dia tidak mampu mengubah apa yang mau terjadi pada laku dan perbuatannya. Lakunya sendiri dia seperti tidak bisa mengekang lagi. Dia menjadi orang yang berpisah dari dirinya sendiri. Dia melihat dirinya melakukan sesuatu perbuatan seperti dia melihat orang lain yang melakukannya. Yang dia tidak berdaya mengawal atau mempengaruhinya. Hal qurbil faraid adalah dia melihat bahwa Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Perbuatan dia sendiri adalah gerakan Allah dan diamnya juga merupakan gerakan Allah. Orang ini tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak ada ikhtiar dan pengaturan. Apa saja yang mengenai dirinya seperti perkataan, perbuatan berjalan secara spontan. Laku amal qurbil faraid ialah bercampur aduk antara yang logis dan tidak logis, sesuai adat dan bertentangan dengan adat. Laku orang alim dan orang jahil. Dalam banyak perkara penjelasan yang bisa diberikannya ialah tidak tahu Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi seolah-olah kalau dia, kamu tadi barusan apa? Tidak tahu. Tapi Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Seperti itu. Jadi seperti mimpi. Gerakannya seperti mimpi. Dalam suasana qurbin nawafil, mutakhalik juga melihat dengan mata hatinya sifat-sifat Allah yang menguasai bakat dan kemampuan pada seluruh anggota tubuhnya, dan dia menjadi pelaku atau pengguna sifat-sifat tersebut, yaitu dia menjadi khalifah dirinya sendiri. Hal qurbin nawafil ialah berbuat dengan seizin Allah, karena Allah mengaruniakan kepadanya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Contoh qurbin nawafil adalah laku Nabi Isa yang membentuk rupa burung dari tanah liat lalu menyuruh burung itu terbang dengan izin Allah. Juga tindakan beliau memerintahkan orang mati supaya bangkit dari kuburnya. Nabi Isa melihat sifat-sifat Allah yang diizinkan menjadi bakat dan kemampuan beliau. Sebab itu beliau tidak ragu-ragu untuk menggunakan bakat tersebut menjadikan burung dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah itu mutakhalik. Jadi iku wis gak ono, wong iku wis gak ono, sing ono ya Gusti Allah, laku ya lakune Gusti Allah. Ngoten. Itu mutakhalik.
Yang keempat, muwahhid, orang yang betul-betul merasakan, mengisahkan Allah. Muwahhid sirna dalam zat, zatnya lenyap dan zat mutlak yang menguasainya. Hal bagi muwahhid ialah dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Orang ini telah putus hubungannya dengan kesadaran basyariah dan seluruh perkara yang wujud. Wis fana. Laku atau amalnya tidak lagi seperti manusia biasa, karena dia telah terlepas dari sifat-sifat kemanusiaan dan kemakhlukan. Maka dia wis fana, sing wujud hanya Allah. Makanya orang yang seperti ini itu nanti dalam pandangan syariat itu hukumnya sama dengan orang gila, hukumnya majnun, atau dalam istilah biasa disebut dengan majdzub. Majdzub. Misalkan dia bernama Abdullah, dan jika ditanya di manakah Abdullah, maka dia akan menjawab, Abdullah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Dia benar-benar telah lenyap dari keabdullahannya dan benar-benar dikuasai oleh keallahannya. Ketika dia dikuasai oleh hal, dia terlepas daripada beban hukum syarak. Dia mungkin akan meneriakkan, akulah Allah, maha suci aku, sembahlah aku. Bisa jadi dia akan berkata seperti itu. Dia telah sirna dari aku dirinya dan dikuasai oleh wujud aku hakiki. Walau bagaimanapun sikap dan kelakuannya, dia tetap dalam ridho Allah. Apabila dia telah dikuasai oleh hal, kesadarannya, apabila dia tidak dikuasai oleh hal, kalau apa yang dirasakan tadi hilang, maka dia akan kembali sadar dan dia akan menjadi ahli syariat yang taat, menjadi manusia biasa lagi. Perlu diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat. Ini yang akhirnya kata seperti orang malah nih ada istilah kita itu ora jadak tapi jadak. Jadak kalau jadak kan sijil ya. Nah itu. Maka ini hal ini benar-benar dirasakan. Makanya tidak boleh pura-pura merasakan hal itu terus ngomong aku Allah. Gak oleh katanya itu. Tidak boleh. Itu dia mengatakan seperti itu karena yang rasanya memang seperti itu. Nah kita mungkin tidak bisa mikir, tidak bisa kita bagaimana sih bentuknya, ya tidak bisa karena kita belum pernah merasakan seperti itu. Tapi yang mereka dia rasakan ya seperti itu. So, sudah tidak ada yang wujud lagi kecuali hanya wujud Allah. Perlu diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat dan orang yang dikuasai oleh hal tidak berdaya menahannya. Ahli hal tenggelam dalam laku Allah. Bila dia meneriakkan akulah Allah, bukan bermakna dia mengaku telah menjadi Tuhan, tetapi dirinya telah sirna. Apa yang terucap melalui lidahnya sebenarnya adalah dari Allah. Allah yang mengatakan dia adalah Tuhan dan menggunakan lidah muwahhid yang sedang fana. Berbeda dengan kalangan mulhid. Nah, ini sing mau sing jadab nih wow. Berbeda dengan kalangan mulhid, orang yang menyimpang. Si mulhid tidak dikuasai oleh hal, tidak ada dzauq, tetapi berkelakuan dan berbicara seperti orang yang di dalam dzauq. Nah, jadi lagae koyo om jadab. Orang ini dikuasai oleh ilmu tentang hakikat, bukan mengalami hakikat. Bukan mengalami hakikat secara dzauq. Si mulhid membuang syariat serta beriman berdasarkan ilmu semata. Aku wis teko hakikat, mulane aku saiki gak salat-salatan. Nah, iki sik ilmune tok teko kono tapi rasane durung teko kono. Iki ora bener nek sing ngoten niku. Mboten bener. Orang ini berbicara sebagai Tuhan sedangkan di dalam dia di dalam kesadaran kemanusiaan. Masih rakus dengan keinginan hawa nafsu. Orang-orang sufi bersepakat mengatakan bahwa siapa yang mengatakan ana al-haq, itu tadi saya adalah Allah, mengatakan seperti itu, sedangkan dia masih sadar tentang dirinya, dia masih dalam kesadarannya sebagai manusia, maka orang yang mengatakan seperti itu ini dihukumi sesat dan kufur, dihukumi murtad orang seperti ini.
ada kisah Al-Hallaj, ada kisah Siti Jenar. Itu bukan karena lakunya yang salah, tetapi karena itu hadir di muka umum, maka akan membahayakan keyakinan dan keimanan orang awam. Makanya kemudian muncul hukuman. Yang kelima adalah mutahakkik. Mutahakkik ialah orang yang setelah sirna dalam zat turun kembali pada kesadaran sifat. Orang yang sudah benar-benar berhakikat. Nah, inilah nanti tingkat yang tertinggi. Ini adalah orang makrifat yang sudah berada di makom baqo, ya, di makom baqo. Seperti yang terjadi pada para nabi dan wali demi melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah di atas muka bumi dan kehidupan dunia yang wajib diurus. Dalam keadaan zat seseorang tidak keluar dari khalwahnya dengan Allah dan tidak peduli dengan keruntuhan rumah tangga dan kehancuran dunia seluruhnya. Jadi orang-orang yang sudah seperti ini maka tidak pernah berpisah dari Allah. Dia akan selalu tetap berkhalwat dengan Allah, sekalipun jasmaninya dia bergaul dengan orang banyak, bergaul. White Hill Beat.